Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih agak gimana gitu ya soal gagal bayarnya, atau sudah mulai tenang karena ini kita mau di akhir pekan ya. Besok hari kita libur karena hari Minggu. Jadi hari Senin kita pikirkan urusan pinjol lagi. Oke. Kali ini kita masih tetap dengan kelanjutan 15 pinjol itu. Kenapa saya masih mengambil di 15 pinjol yang selalu saya sebutkan itu? Kalaupun ada tambahan dari 15 pinjol itu, saya rasa mungkin sebanyak itu lagi ya. Ada sekitaran 30. Cuman memang tidak saya uraikan semuanya. Tapi 15 pinjol ini adalah yang paling sering gitu ya. Kita akan bahas soal kelanjutannya. Bagaimana soal pengancaman mereka tentang penarikan aset-aset yang ada di rumah. Habis itu lagi pengiriman surat-surat somasi ataupun pengancaman dengan surat tugas debt collector lapangan. Habis itu dengan pola penekanan atau terkadang juga kita selalu diancam dengan orderan-orderan fiktif. Dan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan selain dari 3 kemarin kita juga sudah membahas hal apa yang harus kita lakukan kalau seandainya kita sudah terjebak di pinjol ini. Kemarin saya sampaikan, pertama kita jangan sampai gali lubang tutup lubang. Yang kedua, jangan sampai menjual aset-aset yang ada. Yang ketiga, dibutuhkan ketenangan pikiran dalam hal ini. Sekarang kita bikin video lanjutannya tentang 15 pinjol legal juga. Mungkin kalau untuk pinjolnya mungkin saya sudah tampilkan di thumbnail ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga menyimak video ini sampai habis. Jangan buru-buru masuk ke dalam kolom komentar, karena saya paling sering menemukan malah dia buru-buru mengisi di kolom komentar. Memang Anda mengharapkan pinjol ini diblokir atau pinjol ini dihapus, tapi memang penghapusan dan pemblokiran itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi jangan hanya sebatas kita gagal bayar malah kita boomingkan hal itu. Oke, kita akan bahasnya itu soal kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh si debt collector pinjolnya yang 15 ini yang saya sebut. Dan begitu juga dengan kesalahan dari teman-teman semuanya selama ini ketika mendapatkan ancaman-ancaman tersebut. Dan Anda simak ini sampai habis supaya Anda tahu juga apa sih yang harusnya kita lakukan kalau seandainya kita mengalami hal yang seperti itu juga ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, nggak usah ragu, saya selalu sampaikan teman-teman itu terkadang unik dan aneh. Memperpanjang pinjol sampai puluhan sampai jutaan, ratusan ribu dan segala macam itu nggak ada masalah. Giliran saya suruh silahkan bergabung di grup WhatsApp, insya Allah itu akan membantu Anda membenahi pemikiran Anda supaya tidak melebar kemana-mana. Malah banyak yang bilang berbayar bang, berbayar. Iya, memang berbayar ya. Itu saya sengaja membikinkan hal itu supaya membatasi, karena ini saya aja sudah kesulitan membedakan mana yang terjebak, benar-benar terjebak di pinjol dan butuh solusi, dan mana yang tidak, yang terkadang mereka hanya ingin melakukan penipuan kembali kayak joki pinjol dan segala macam. Itulah makanya saya bikinin grup WhatsAppnya. Anda itu harus berlangganan melalui YouTube ini ya, supaya kami bisa membedakan mana orang-orang yang benar-benar mereka butuh solusi dan mana yang tidak. Itu aja sih sebenarnya ya. Dan teman-teman yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, karena satu supportan dari Anda itu sebenarnya adalah sangat berharga bagi saya. Yang mana supportan Anda itu bisa juga video ini direkomendasikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan membantu mereka untuk tidak melakukan tindakan-tindakan aneh. Silahkan. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau support dan sudah bergabung juga di grup WhatsApp. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, tentang masalah masih dengan 15 pinjol legal ya. Ini kayak video berurut dari 15 yang pengen harusnya kita blokir ya, atau kita meminta kepada OJK untuk diblokir, sampai juga menghadapi 15 pinjol ini di saat kita terjebak. Dan kali ini bagaimana caranya kita menanggapi semua ancam-ancaman yang selalu bertaburan di saat kita telat bayar, saat gagal bayar, saat tidak mampu bayar. Yang paling pertama yang mau kita bahas adalah tentang surat somasi ya. Somasi ini sering banget dilontarkan oleh 15 aplikasi ini, baik itu dari Akulaku, Kredivo, Shopee, Kredit Pintar, ada kami, Esikas, ada Pundi, 360 Kredi, Uatas, ada modal pinjam duit, rupiah cepat, Julo, Singa ID, dan Bantu Saku. Sisanya Anda boleh tambah di kolom komentar ya, mana yang tidak saya sebutkan. Mengenai surat somasi, somasi ini memang tertuang dalam peraturan perbankan ya, atau peraturan dari OJK sendiri, bahwasannya ketika Anda
telat, ini ingat, ketika Anda telat lewat dari 90 hari, pihak dari si pinjol memang dibolehkan pertama mencari pihak ketiga untuk melakukan penagihan, yang kedua mencari lawyer atau penasihat hukum untuk mengarahkan ke one prestasi. Ya, habis itu yang selalu kita temukan adalah kopian atau berupa belangko surat yang mana itu dikepalai oleh lawyer atau penasihat hukum, yang mana di dalamnya itu berbunyi tentang silahkan bayarkan hutang Anda, kalau tidak kami akan tuntut dengan hukum yang berlaku. Ya, saya tanya dulu, siapa teman-teman yang mendapatkan somasi yang seperti itu dengan adanya pasal-pasal, baik pasalnya pasal perdata maupun pasal-pasal pidana? Ya, siapa dan dari pinjol mana? Isi di kolom komentar. Ya, oke. Apakah kita perlu takut dengan hal itu? Sebenarnya tidak ada yang perlu kita takuti. Karena somasi itu lebih ke mengingatkan bahwanya misalnya kita telah menyetujui kesepakatan yang kita tanda tangani sejak awal atau kita checklist sejak awal tanpa kita membaca. Yang mana dalam perjanjian itu tertuang bahwasannya si kreditur akan memberikan pinjaman kepada si debitur dengan dibebankan bunga dan denda. Ya, itu perjanjiannya secara perdata. Dan setelah kita telat bayar, kita malah mendapatkan somasi itu kembali dengan dibumbui pasal-pasal yang ada. Kebanyakan dari teman-teman semuanya bertanya kepada saya, apakah kita akan dipenjara, Bang? Ya, kalau untuk urusan penjara, yang pastinya urusan hutang piutang tidak ada hubungan dengan penjara. Ya, sesuai dengan pasal 19 ayat 2 itu bahwasannya tidak ada seseorang pun yang bisa dipidana atau dipenjara karena tidak mampu bayar hutang, jadi gugur. Ya, urusan pidananya gugur. Bagaimana dengan ucapan debt collector yang menyatakan kita maling atau penipu? Itu beda kasus lagi. Ya, itu beda kasus lagi. Sekarang kita kupas yang perdatanya dulu ya. Masalah somasi itu adalah masalah yang mengingatkan saja. Walaupun di belangko suratnya itu ada nama lawyer atau nama tim advokatnya, Anda nggak perlu khawatir soal itu. Anda fokus aja sematkan di bawah. Pasti mereka berupaya untuk membilangin sama Anda, selesaikan tagihan Anda, bayarkan tagihan Anda. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika Anda menerima surat itu, Anda boleh isi di kolom komentar, kira-kira setelah Anda baca itu duit Anda ada atau tidak? Ya, boleh teman-teman isi di kolom komentar dulu. Anda membaca atau mendapatkan surat somasi ini, setelah Anda baca duit Anda ada atau tidak? Anda jawabnya tidak, oke. Berarti kalau duit Anda sudah tidak ada, ya sudah. Ini kan sudah diingatkan, ya. Kalau mereka sudah mengingatkan Anda sekali dua kali, ini prosedurnya ya, sekali dua kali. Kalau memang tidak bisa juga, berarti data Anda wajib diserahkan ke otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Ya, dan pihak pinjol pun kalau mereka benar-benar mau ini ya, ingat benar-benar mau, mereka juga boleh mengajukan hal ini ke one prestasinya. Gugatlah secara perdata. Ya, itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mendapatkan somasi itu lebih ke peringatan aja sih sebenarnya. Anda diingatkan masih ada tagihan, kembalikan ke diri Anda lagi. Kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang ya sudah, kita mau apa gitu loh. Ya, nanti akan berujung ke risikonya paling blacklistan. Habis itu lagi tak jarang juga kita mendapatkan beberapa ancaman juga yang selalu dilontarkan oleh debt collector tentang pasal 372 atau 378 ya. Ini juga pasti sering Anda temukan ya, bahwasanya Anda dituduh melarikan uang perusahaan atau penggelapan dana, maling atau buronan. Ya, dan ada juga melakukan tindakan-tindakan penipuan itu menurut persidangan. Jadi sebenarnya dengan pelontaran kata-kata itu teman-teman nggak perlu khawatir juga ya. Kalau untuk dituduh Anda maling, malingnya dari mana? Kan kita bisa menimbang lagi tuh dengan logika Anda. Anda mengajukan pinjaman sesuai dengan persetujuan yang ada akan dibebankan dengan bunga dan denda. Ya, dari mana dasar malingnya? Kalau maling ini mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan orang lain, itu maling dan mencuri namanya gitu loh. Tapi ini kan terang-terangan. Kalau saat ini kita tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar, kan kita juga menampung risikonya. Ya, dan si pihak si pinjol makanya dia mau memberikan kita pinjaman, kan ada juga yang mereka harapkan.
Ada berupa bunga, ada berupa denda. Ya, jadi dasar malingnya itu nggak ada. Kenapa debt collector selalu mengucapkan, Bang, tujuan debt collector satu aja. Kayak mana membuat Anda kepanikan, kayak mana membuat Anda stres. Kalau Anda sudah panik, Anda sudah stres, ketakutan sudah menjadi-jadi dalam diri Anda, mungkin kemungkinan terbesar itu Anda akan gali lubang, tutup lubang. Ya, Anda pasti akan melirik lagi ke aplikasi. Tujuan mereka sih simpel aja, bagaimana supaya Anda bayar dengan apapun caranya. Atau seperti apapun caranya, mereka tidak peduli. Yang penting Anda bayar. Ya, itu tujuannya. Makanya Anda sampai dibilangin buronan lah, maling lah, melarikan uang perusahaan lah, akan kami laporkan ke pihak kepolisian lah, akan kami bawa ke kantor polisi lah, dan bla bla segala macam. Itu hanyalah sebagian kecil saja dari proses pola penagihan debt collector. Itulah makanya kita sebut pinjol, karena mereka selalu mengutamakan yang persinya pengancaman, menakut-nakuti. Itu persinya pinjol. Ya, apakah kita harus percaya dengan ucapan itu? Nggak perlu kita percaya. Kita tetap fokus bagaimana kita menjalani hidup ini, dan pelan-pelan Anda penuhi kebutuhan hidup Anda, sisihkan juga nanti untuk bayar hutang. Ya, kalau duit Anda sudah terkumpul, negosiasi pokok yang diterima. Ya, sampai mereka mau. Kalau mereka tidak mau juga, ya sudah, berarti terserah mereka lah berarti. Ya, yang jelas tidak ada hubungannya Anda memenuhi pasal 372 atau 378 karena Anda tidak komplotan penipu ataupun pencuri dengan spesialis yang seperti itu. Ya, ini real loh. Real, ada kesepakatan sejak awal, ada dibebankan dengan bunga, ada dibebankan dengan denda. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi soal mereka menyampaikan akan kami laporkan nih ke pihak kepolisian. 372, 378, habis itu penipuan. Ini nggak ada hubungannya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, stop kekhawatiran Anda kalau Anda juga menerima ancaman seperti ini. Ya, biasanya yang paling sering itu di 15 pinjol yang saya sampaikan, yang Anda lihat di thumbnail awal. Ya, habis itu lagi juga yang nggak kalah pentingnya juga, yang juga sering Anda dapatkan ketika diancam oleh debt collector. Debt collectornya akan datang ke rumah dengan menarik aset-aset yang ada atau menyita barang-barang yang ada. Ini juga tidak boleh dan tidak ada hubungannya. Tapi kebanyakan saya ada menonton di beberapa video yang dikirimkan oleh si debetur, yang mana kulkas dia diangkat oleh debt collector secara terang-terangan, dia tidak mampu mencegahnya. Harusnya Anda cegah, Anda minta pertolongan sama RT setempat. Kalau RT tidak mampu untuk mengketengahi permasalahan itu, Anda segera lapor polisi. Itu real perampasan yang dilakukan oleh debt collector. Jadi tidak ada hubungannya kredit tanpa anggunan yang Anda gagal saat ini, atau biasa Anda sebut dengan pinjol ini, dengan penarikan aset-aset yang ada di rumah. Itu hanya permainan debt collector saja ketika mereka melancarkan aksi mereka atau praktek mereka yang ada di lapangan. Ini negara hukum. Kalau tidak sesuai dengan konsepnya, tidak sesuai dengan prosedurnya, Anda bikin laporan. Tapi yang anehnya, teman-teman itu hanya mampu membuat video, tapi nggak tahu lagi video ini Anda bikin buat apaan. Tujuan saya menyampaikan, Anda video kalau ada aksi dari debt collector yang tidak sesuai dengan SOP yang ada, Anda bikin rekaman videonya, supaya ada bukti untuk Anda melaporkan ke pihak kepolisian. Ya, ini enggak. Setelah dia rekam video, ada itu yang ngirimin ke saya, dia pas ngangkat kulkas atau gimana gitu kan. Pas dia bikinin video, dia nggak mau bikin laporan kepolisian. Itu salah. Karena penarikan aset-aset yang ada di rumah itu harus berdasarkan keputusan hukum yang tetap. Ada landasannya sesuai dengan keputusan pengadilan nantinya setelah bersidang, bagaimana-bagaimananya ada di dalam itu. Tapi bukan seperti itu caranya. Kalau mereka langsung angkat TV Anda di rumah, kulkas Anda di rumah, itu perampasan dan pencurian. Bisa Anda laporkan seketika itu. Kenapa Anda tidak mau melaporkan? Ya, ini buat teman-teman juga yang juga terjebak di dalam 15 pinjol ini. Saya pernah mendapatkan bukti videonya yang seperti itu gitu loh, dan bahkan si debeturnya hanya gini-gini doang. Habis itu saya tanya, datangilah ke polsek terdekat atau kapolres terdekat, cegah dulu mereka. Ya,
Jangan dibiarkan gampang. Kalau Anda memberikan kesempatan atau ruang, si debt collector bisa aja melakukan tindakan apa yang mereka mau. Karena dia melihat bahwa tidak ada perlawanan dari diri Anda. Anda sudah mati ketakutan lebih awal gitu loh. Ya, dan hal-hal inilah yang perlu dibenahi dari teman-teman semuanya. Makanya saya selalu sampaikan buat teman-teman itu, yang bermasalah itu memang benar adalah Anda tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, tapi permasalahan yang paling berat itu adalah dengan diri Anda sendiri. Ya, kenapa permasalahan yang paling berat itu dengan diri Anda sendiri adalah Anda menyimpan rasa takut, menyimpan kepanikan, menyimpan kesetresan di dalam pemikiran Anda. Yang Anda selamatkan adalah di dalam beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu. Ada yang sempat saya tanyakan ke orang-orang, kenapa Anda seperti itu? Ternyata dia malu sama tetangga, tidak mau tetangga tahu dia berhutang, tidak mau suami tahu dia berhutang, tidak mau orang tua tahu dia berhutang. Berarti ada sesuatu yang sedang Anda tutupi. Inilah nggak boleh. Ya, kita mempunyai rasa takut dalam diri kita itu hal biasa. Tapi kalau rasa takut itu malah mencelakai diri kita, ini sangat luar biasa. Bahkan kita membiarkan segala sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Ya, Anda gagal bayar, itu sudah ada dan tertulis resikonya. BI checking menanti. Jadi tidak ada tindakan-tindakan arogan atau tindakan gaya premanisme ini yang dilakukan oleh debt collector. Tolong Anda tepis hal itu dari diri Anda. Dan tidak ada yang perlu Anda takuti. Baik itu yang dikirim melalui somasi, habis itu diancam dengan pasal penggelapan atau penipuan, habis itu penarikan aset-aset yang ada di rumah. Ini nggak perlu Anda takuti. Harusnya Anda lawan. Cara melawannya itu bukan kita harus bentrok fisik, tidak. Kita harus paham mana standar operasional mereka, SOP mereka yang mana, standar aturannya yang mana. Kita harus memahami ini. Dan bagaimana caranya Anda memahami hal ini kalau kepanikan dan ketakutan itu sangat besar ada dalam diri Anda. Ya, bahkan saya coba live tadi malam di TikTok saja itu masih banyak yang bertanya, apakah DC ada di daerah sini? Apakah DC ada di daerah sini? Percaya atau tidak, Anda akui atau tidak, dengan adanya wujud dari pertanyaan yang Anda sampaikan itu menandakan di dalam diri Anda sedang ketakutan. Ya, itu saja. Makanya buang jauh-jauh, terserah DC mau datang, mau tidak datang, nggak urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah duit kita nggak ada hari ini. Bagaimana duit yang tidak ada ini bisa menjadi ada? Otomatis kita bekerja. Kita berusaha. Kalau memang pekerjaan tidak ada hari ini, kita harus mencari peluang mana-mana saja yang bisa untuk kita kerjakan. Kalau pemikiran Anda hanya buntu dan mentok memikirkan kapan DC datang ke rumah, kapan waktunya Anda untuk berpikir memenuhi kehidupan Anda? Ya, ini dipahami lagi buat teman-teman semuanya. Dan ada juga lagi yang kebiasaan dari teman-teman ya. Sudah saya sampaikan, Anda kalau capek dengan teroran, capek dengan intimidasi, putus komunikasinya dengan debt collector. Dia beranggapan kalau saya putus komunikasinya, Bang, nanti data saya disebar, orang sekitar saya ditelepon. Ya, ini saya perlu diingatkan lagi buat teman-teman semuanya. Mau Anda respon, mau tidak Anda respon, mau nomor Anda aktif, mau nomor Anda tidak aktif, asalkan Anda telat bayar, kekuatan mereka ada sama data Anda. Ya, kalau nggak mungkin ancaman selama ini yang dikatakan debt collector, apa perlu nomor kontak Anda kami hubungi? Ya, kalau mereka tidak berkekuatan di data Anda ini, nggak mungkin mereka melontarkan ancaman itu. Ya, makanya saya lahirkanlah moto, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Biarkan data kita disebar, yang penting kita selamat untuk selamanya dan tidak miskin untuk selamanya. Soal Anda bilang Anda menonaktifkan nomor adalah penyebaran data, salah. Mau nomor Anda aktif, mau nomor Anda tidak aktif, asalkan Anda telat bayar, kontak darurat dan data-data Anda menjadi kekuatan mereka untuk mereka serang. Supaya apa? Supaya mereka melahirkan debt collector tambahan yang ikut serta juga menagih Anda. Ya. Kenapa bisa Abang bilangin debt collector tambahan, Bang? Contoh, misalnya Anda telat bayar nih di 15 aplikasi yang saya sampaikan ini. Habis itu salah satu aplikasi menghubungi teman Anda dengan yang disampaikan oleh debt collector ini dari aplikasi ini seperti ini. Selamat siang, saya dari aplikasi A. Saya mendapatkan informasi, disebutkanlah oleh debt collector nama Anda.
bahwasannya Anda sedang mengambil uang di ATM untuk membayarkan hutang si A. Disebutkan lagi nama Anda. Secara tidak langsung, orang di kontak Anda ini pasti merasa marah. Pasti merasa tak terima. Makanya dengan hal itu dia langsung komplain kepada Anda. Pokoknya saya tidak mau tahu, kamu harus selesaikan hutang kamu dan saya tidak ditelepon lagi. Secara tidak langsung juga, si teman Anda yang ikut serta melakukan penagihan terhadap diri Anda, itu sudah menjadi debt collector tanpa digaji oleh perusahaan itu. Ya, itu sudah trik dari debt collectornya. Bagaimana kita menyikapi teman yang seperti ini, Bang? Ya sudah gampang. Kalau debt collectornya masih menelpon samamu, sampaikan ke teman Anda. Kalau dia masih menelpon samamu, tolong suruh ke alamat saya. Itu saja, saya pengen berbicara langsung dengan debt collectornya, bertiga di hadapan kamu sekalian. Gitu aja menepisnya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu dan membuka sedikit pemikiran teman-teman semuanya, supaya tidak melenceng terlalu jauh dari fakta yang kita alami atau permasalahan yang mau kita selesaikan hari ini. Ya, sisanya Anda boleh isi di kolom komentar. Apalagi pertanyaan Anda dan apalagi yang mau Anda takutin, silahkan isi di kolom komentar. Dan bantu juga untuk like, share channel ini dan disupport juga supaya channel ini makin berkembang juga. Dan pastinya video saya bisa direkomendasikan ke semua teman-teman yang telat bayar dan gagal bayar di pinjol supaya tidak kepanikan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.